Golongan ke-10. Ada pula golongan lain yang menghabiskan waktunya dalam ilmu hadis. Maksudku, mereka sibuk mendengarkan riwayat, mengumpulkan banyak riwayat hadis, serta mencari sanad-sanad yang langka dan tinggi. Salah satu ciri mereka adalah berkeliling ke berbagai negeri, meriwayatkan dari para syekh, hanya untuk berkata, "Aku meriwayatkan dari si fulan," atau "Aku pernah melihat si fulan," "Aku pernah bertemu si fulan," dan "Aku memiliki sanad-sanad yang tidak dimiliki orang lain." Ketertipuan mereka tampak dari beberapa sisi. Di antaranya, mereka seperti pengembara yang membawa beban kitab-kitab, namun tidak mencurahkan perhatian pada pemahaman sunnah dan perenungan maknanya. Mereka hanya fokus pada periwayatan semata dan mengira bahwa itu sudah cukup bagi mereka. Padahal jauh panggang daripada api. Tujuan utama mempelajari hadis adalah memahami dan merenungkan maknanya. Urutan yang benar dalam mempelajari hadis ialah: pertama, mendengar, lalu memahami, kemudian menghafal, setelah itu mengamalkannya, dan baru menyebarkannya. Tapi golongan ini hanya berhenti pada tahap mendengar, bukan pada amal. Bahkan, mereka tidak menguasainya secara sempurna. Padahal, tidak ada manfaat sama sekali bila seseorang hanya berhenti pada mendengar saja. Di zaman ini, hadis-hadis diajarkan kepada anak-anak kecil yang masih lalai dan tertipu. Syekh yang mengajarkannya pun kadang lalai. Sampai-sampai jika ada kesalahan atau perubahan dalam matan hadis, ia tidak menyadarinya. Bahkan, terkadang ia tertidur, sementara murid-muridnya meriwayatkan darinya, padahal ia tidak tahu. Semua ini adalah bentuk ketertipuan. Inti pokok dalam mendengar hadis seharusnya adalah seseorang mendengarnya langsung dari Rasulullah, atau dari para sahabat, atau dari kalangan tabi'in. Mendengar dari para sahabat dianggap seperti mendengar langsung dari Rasulullah. Ia harus mendengarkan dengan penuh perhatian, menghafalnya, lalu meriwayatkannya persis sebagaimana ia hafal, tanpa keraguan sedikit pun terhadap satu huruf pun. Jika ia ragu, maka tidak boleh baginya meriwayatkan hadis tersebut. Menghafal hadis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, menghafal di dalam hati, disertai pengulangan dan murojaah secara terus-menerus. Kedua, menuliskannya sebagaimana ia dengar, lalu memeriksa dan mengoreksi tulisan tersebut, serta menjaganya agar tidak diubah oleh tangan orang lain. Penjagaan naskah tersebut harus dilakukan dengan menyimpannya di tempat yang aman, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun selain dirinya. Tidak boleh ditulis riwayat yang didengar dari anak kecil, orang yang lalai, atau orang yang sedang tidur. Seandainya hal itu diperbolehkan, maka boleh pula menulis riwayat yang didengar dari bayi dalam buayan. Padahal mendengar hadis memiliki banyak syarat yang ketat. Tujuan utama mempelajari hadis adalah mengamalkannya dan memahaminya. Hadis memiliki banyak makna tersirat, sebagaimana Al-Quran juga demikian. Diriwayatkan dari sebagian syekh, ia pernah hadir dalam majlis sima, yaitu pendengaran hadis. Hadis pertama yang ia dengar adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara
yang tidak berguna baginya. Mendengar itu, sang syekh pun langsung berdiri dan berkata, "Cukuplah hadis ini bagiku. Aku akan fokus mengamalkannya terlebih dulu sebelum mendengar yang lain." Demikianlah cara orang-orang yang cerdas mendengarkan hadis. Orang itu adalah Abu Sa'id bin Abil Khair al-Munha yang pernah hadir dalam majelis Ibnu Ahmad As-Sarakhsi. Golongan ke-11. Ada pula golongan lain yang menyibukkan diri dengan ilmu nahwu, syair, bahasa Arab, dan sejenisnya. Mereka tertipu dengannya, mengklaim bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni dan menganggap diri mereka termasuk ulama umat dengan alasan bahwa fondasi agama dan sunnah bergantung pada ilmu bahasa dan nahwu. Mereka habiskan usia mereka dalam hal-hal remeh-temeh tentang nahwu dan bahasa. Ini bentuk ketertipuan mereka. Seandainya mereka berpikir, niscaya mereka tahu bahwa bahasa Arab itu seperti bahasa Turki atau India. Orang yang menyia-nyiakan umurnya mempelajari bahasa Arab tanpa tujuan syar'i sama seperti orang yang menyia-nyiakan umurnya mempelajari bahasa Turki atau India. Perbedaan antara keduanya hanyalah karena syariat turun dalam bahasa Arab. Maka cukuplah bagi seseorang mengetahui kosakata asing yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta memahami aturan nahwu yang berkaitan langsung dengan Al-Quran dan hadis. Adapun mendalami ilmu bahasa hingga ke tingkat yang tak berujung, itu hanyalah sesuatu yang berlebihan, tidak diperlukan, dan pelakunya adalah orang yang tertipu.